Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita di hari ketiga di dalam bulan Ramadan ini. Dan kita juga berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini dan memudahkan kita untuk melakukan amal ibadah sampai dengan akhir daripada bulan Ramadan nanti. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, pemirsa dimanapun Anda berada, merupakan salah satu amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini adalah puasa. Puasa secara bahasa adalah imsak atau yang berarti menahan. Dan adapun secara istilah atau syar'inya adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka ini adalah arti daripada puasa. Lalu bagaimana dengan hukumnya? Hukum daripada puasa itu adalah wajib, sebagaimana yang telah dituliskan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian memperoleh derajat ketakwaan. Kemudian dikuatkan lagi oleh hadis Nabi SAW, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu anaknya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Bunya Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Salah satunya adalah watasumu Ramadan, yaitu berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka berdasarkan dalil inilah hukum puasa adalah wajib. Lalu kalau dia hukumnya wajib, maka bagaimana? Orang Islam wajib menunaikan ibadah puasa tersebut. Jikalau ada orang Islam yang dia tidak melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i, maka sungguh dia telah dihukumi orang yang berdosa karena telah meninggalkan kewajiban yang telah dibebankan kepada dia. Maka kalau dia berdosa, apakah dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya iya. Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadis ini menceritakan tentang mimpi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bersama bahwasanya mimpi dari seorang nabi itu adalah wahyu dan itu adalah benar, sebagaimana mimpi dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau dimimpikan untuk menyembelih anaknya Ismail, dan itu merupakan wahyu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menceritakan mimpinya, kata Nabi SAW, hatta idza kuntu fis sawa'il jabal, sampai ketika aku berada di tengah-tengah pegunungan, idza bi aswatin syadidah, dan aku mendengar suara teriakan yang sangat keras. Qultu, maka aku bertanya kepada malaikat yang ada di pegunungan tersebut, ma hadhi aswat, suara apakah ini? Qalu, maka para malaikat yang ada di pegunungan tersebut menjawab, hadza awa'u ahlin nar, ini adalah teriakan dari para penghuni neraka. Tsumman talaqabi, kemudian aku pun dibawa oleh Jibril alaihissalam. Fa idza ana biqaumin, kata Nabi SAW, maka seketika itu aku melihat suatu kaum mu'allaqina bi'araqibihim, yang mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab kaki mereka digantung di atas, kepala mereka dalam keadaan di bawah. Musyaqqaqatan ashdaquhum, dan mulut mereka dalam keadaan terrobek. Tasilu ashdaquhum daman, dan dari robekan mulut mereka mengeluarkan banyak cucuran darah. Qultu, maka aku bertanya kepada Jibril alaihissalam, man haula,
Siapa mereka itu wahai Jibril? Qala, maka Jibril alaihissalam menjawab, alladzina yuftirun qabla an tahillati saumihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka puasa sedangkan waktu berbuka itu belum tiba. Maka perhatikan bagaimana azab yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak mau berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ketika yang lainnya dalam keadaan berpuasa, dia tidak melaksanakan kewajibannya itu untuk berpuasa. Maka dia akan diazab. Bentuk azabnya tadi, kakinya digantungkan ke atas, kepala dalam keadaan ke bawah, kemudian mulutnya dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari mulut mereka itu mengeluarkan cucuran darah. Na'udzubillahi min dzalik. Rasanya tanpa dirobek pun mulut, digantung saja kaki kita ke atas, kepala kita ke bawah, itu saja sudah sangat menyakitkan. Apalagi kalau ditambah dengan robekan mulut dan mengeluarkan banyak cucuran darah. Itu sangat menyakitkan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azabnya tersebut. Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullahu taala berkata, orang Islam yang dia mengakui Allah itu Tuhannya dan Nabi Muhammad itu adalah nabinya, lalu dia tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i, maka dia dihukumi bagaikan orang yang meminum khamar dan juga berzina. Bahkan dia disebut sebagai orang yang zindik. Apa itu zindik? Yaitu perusak daripada agama Islam itu sendiri. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata, jika ada orang Islam yang dia mengakui Allah itu Tuhannya dan juga Nabi Muhammad itu adalah nabinya, lalu dia tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i dan dia sadar, lalu dia mengatakan puasa itu tidak wajib, maka dia wajib dibunuh, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jika dia orang fasik, maka dia hanya dihukum saja dikarenakan kefasikannya. Maka dari itu, hendaklah kita sebagai seorang yang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi kita, maka wajib bagi kita untuk memperhatikan sanak saudara kita yang mereka masih meninggalkan amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini, yaitu berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari sifat-sifat yang dapat mencelakakan diri kita sendiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima amal ibadah kita dan membalasnya dengan kebaikan di hari akhirat kelak. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.